Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarjanan Gerson dengan NIM 20090360032. Saya dari Teknik Industri angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menganalisis tentang tugas SIM yang telah diberikan, yaitu bagaimana menyimpan transaksi pada kegiatan informasi yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, berikan rekomendasi Anda dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi. Jadi saya menggunakan teknologi website. Kenapa? Karena memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan pengguna internet yang semakin banyak setiap harinya. Hal ini tentu menjadi peluang bisnis yang sangat potensial untuk memanfaatkan internet sebagai media untuk menjangkau pasar. Kelebihan dari website ini sendiri, yang pertama meningkatkan visibilitas perusahaan, lalu menyediakan informasi profil perusahaan, mengkomunikasikan layanan perusahaan secara mendetail, lalu mengingatkan calon klien yang lupa, memudahkan klien menghubungi Anda, dan kemudahan melakukan polling. Kekurangan dari website itu sendiri yaitu kredibilitas. Dengan tidak bertemu langsung dengan pembeli, maka untuk mendapatkan kepercayaan perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan bertemu langsung. Yang kedua, susah untuk mencapai target pengunjung. Dengan banyaknya persaingan di internet, maka untuk mendapatkan posisi dan peringkat yang lebih baik akan lebih susah, kecuali jika Anda menggunakan jasa SEO profesional yang dapat membantu. Dan yang terakhir ada spam. Spam adalah salah satu dari risiko Anda yang harus dihadapi. Ketika Anda mempublikasikan alamat, nomor HP, telepon, dan email dalam website, maka kemungkinan mendapatkan SMS atau email spam lebih tinggi. Pertanyaan kedua, kembangkan data flow diagram berdasarkan semua informasi di atas. Oke, tahapan analisis pada diagram DFD yang dilakukan yaitu dimulai dengan login, dengan memasukkan input oleh pengguna, lalu pengguna melakukan konfirmasi login, dan dilanjutkan melalui administrasi untuk pengolahan data. Setelah melakukan login, lalu data informasi pengguna diinput dan ditampung kembali pada administrasi. Data pengguna berupa informasi, data perkara yang diinput menghasilkan data kasus. Lalu hasil input tersebut dikelola kembali pada administrasi. Lalu input kembali data klien dan diteruskan pada administrasi dalam bentuk informasi data klien. Dilanjut pada tahap selanjutnya, input data pengacara ke bagian administrasi. Kemudian tahapan selanjutnya menghimpun berupa output informasi pada administrasi dan laporan tersebut dicetak. Input berupa data pengguna, data kasus, data klien, dan data pengacara yang telah diinput oleh pengguna melalui beberapa tahapan yang diolah administrasi menghasilkan output berupa laporan yang siap hingga ke tangan Hotman Paris Hutapea. Pertanyaan ketiga, gambar dan jelaskan entity relationship diagram yang Anda buat berdasarkan DFD yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada ERD menunjukkan sistem pengolahan admin yang mengelola 3 subbagian berupa kasus, pengacara, dan klien. Pada sub klien berisi data klien, yaitu ID klien, nama klien, jenis klien, alamat tempat tinggal, nomor telepon. Dilanjut pada bagian kasus yang berisi tanggal, nomor kasus, status kasus, deskripsi kasus, pengacara yang bertanggung jawab, tarif penagihan per jam. Dan pada sub pengacara berisi data berupa nomor karyawan, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Semua data yang tertera pada masing-masing subbagian dikelola pada bagian admin, dan data tersebut dihimpun dan diklasifikasikan per subbagian berdasarkan informasi terkait. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada kedua diagram menjelaskan flow dan tahapan sistem yang mengelola kasus dari input yang telah dilakukan oleh pengguna hingga menghasilkan output data dalam bentuk laporan hingga mencapai ke pihak Hotman Paris Hutapea. Dan data tersebut berisi data informasi khusus, informasi pengacara yang semua tercantum dalam bentuk laporan melalui tahapan pengelolaan administrasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.